Selamat pagi pemirsa Lensa Tanggamus, hari ini Sabtu 17 September 2022. Beberapa perwakilan masyarakat dari kalangan petani Pokon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat menghadiri seminar budidaya bercocok tanam, khususnya tanaman kates, yang bertempat di Balai Pokon Banjarmasin. Adapun sebagai narasumber dibimbing langsung oleh tim Trijaya Lestari Bandar Lampung. Kabar selengkapnya Lensa Tanggamus melaporkan. Masyarakat Pokon Banjarmasin adakan pelatihan budidaya kates yang langsung dibimbing oleh beberapa narasumber dari Trijaya Lestari Bandar Lampung yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan produk hulu pertanian yaitu pupuk. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memudahkan para petani untuk bisa lebih baik dalam mengelola dan membudidayakan kates, jagung, dan lainnya yang bergerak di sektor pertanian. Menurut fakta yang dipaparkan oleh narasumber dalam pembinaannya bahwasannya, fakta di Indonesia ada kurang lebih dari 100 jiwa masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Namun masih banyak juga masyarakat petani yang belum mengetahui bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Kebanyakan para petani mudah menyerah dengan faktor tanah yang tidak sesuai. Para narasumber pun menjelaskan dengan sangat rinci agar para petani tidak selalu mengganti pupuk apabila kates atau tanaman lainnya tidak berhasil. Semua harus dipahamkan bukan hanya kesalahan pupuk, namun mungkin juga karena kurang cermatnya petani dalam memilih jenis tanah. Sementara Asvin Tarmizi yang mewakili tim petani dari Pokon Banjarmasin mengusulkan agar para narasumber mempraktekkan cara kerja dan bagaimana mekanisme proses bercocok tanam yang baik. Semua agar para petani dapat lebih memahami terkhusus berbudidaya tanaman kates dan lain sebagainya. Dijelaskan pula oleh salah satu narasumber bahwasannya perbaikan tanah tidak ada yang bisa menjamin. Intinya berbudidaya tanaman kita diharuskan untuk bisa lebih cerdas dan memahami jenis tanah, cara menanam, serta memakai pupuk yang berkualitas dan sesuai. Adapun komitmen dari Trijaya Lestari adalah mensejahterakan petani dan melestarikan teknik budidaya tanaman yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mewariskan tanah yang tandus bagi anak cucu. Rusaknya tanaman kates bukan karena katesnya, namun lebih kepada jenis tanahnya, yang pada umumnya kates mampu bertahan selama 4 tahun. Oke, jadi alhamdulillah kita hari ini tanggal berapa Mas ini? Ini tanggal 10 September ya, 2022. Kita ada di Desa Banjarmasin ya, Kota Agung Barat. Dalam rangka untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada petani, khususnya karena teman-teman di sini sangat berkeinginan untuk kembali melanjutkan budidaya tanaman pepaya California yang sempat tersendat. Ya, kira-kira apa sih kendala yang ada di Pokon ini? Jadi seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kendala-kendala yang terjadi ya itu lebih kepada satu, tanah kita. Jadi karena memang tanah kita itu sudah lumayan lelah ya, lumayan sakit, dan kemudian selalu dihantam dengan pemupukan menggunakan kimia, maka pada akhirnya tanah kita menjadi bantet dan kurang produktif untuk kemudian tumbuh kembang tanamannya. Jadi kita melihat ke belakang, di sini kita sudah ada beberapa solusi. Jadi sesuai dengan Mas Darmawan bilang tadi, bahwasannya tanah kita ini sudah sakit ya. Padahal itu harusnya bisa kita tingkatkan dengan yang namanya penggunaan bahan-bahan pembenah tanah. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki tanahnya dengan produk dari PHM, dari Trijaya, yaitu namanya PHM, Pupuk Hayati Majemuk. Kemudian dengan nutrisi tambahannya yaitu adalah NutriGrow. Seperti itu. Ya, untuk kendala yang selalu sering dialami oleh petani itu apa sebenarnya, Bang? Kendalanya adalah manajemen pembenahan tanah. Sebetulnya itu. Jadi kekurangan manajemen, kekurangan penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu akan menurunkan kualitas dari tanah, dan kemudian penting bagi kita untuk memperbaikinya. Dengan apa? Dengan penambahan bahan organik yang dia wajib diberikan secara berkala. Jadi bukan hanya menggunakan pupuk kimia saja. Ya, apa nih harapan Abang sendiri dari kegiatan ini? Baik. Jadi harapannya adalah petani di sini kita sama-sama belajar, kemudian tersistem, dan kemudian terstruktur, dan terakhir yang pasti adalah sukses bersama. Itu harapan kami. Oh ya, saya banyak
menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banjarmasin, Negara Batin, dan umumnya Kecamatan Kota Agung Barat, bahwa mereka tanam kates ini gagal. Sudah berapa tahun ini gagal, sehingga banyak lahan-lahan mereka yang terlantar, beralih tanaman yang dulunya dari sawah jadikan kates, sekarang banyak terlantar. Maka kebetulan saya punya teman namanya Pak Darmawan dari Bandar Lampung. Saya konsultasi dengan beliau dan beliau bisa menyampaikan langsung ke petani. Alhamdulillah beliau berkenan, kemudian membawa ahli-ahlinya untuk bagaimana kates di Kota Agung Barat ini bisa baik kembali. Dan beliau sudah komitmen, harapannya beliau akan menjadikan kates di Kota Agung Barat ini sebagai percontohan. Semoga berhasil. Indah, 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 indah tanggalmu, meski banyak